Pulau Pari merupakan salah satu pulau kecil yang terletak di gugusan Kepulauan Seribu. Pulau ini menyimpan perjalanan sejarah yang panjang, kekayaan alam pesisir, serta kehidupan sosial masyarakat yang khas. Tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata bahari, Pulau Pari juga merupakan ruang hidup masyarakat yang tumbuh dari proses sejarah, kondisi alam, dan interaksi budaya yang saling berkaitan. Pada mulanya Pulau Pari adalah pulau kosong yang belum bernama. Pulau ini hanya sesekali dijadikan tempat singgah oleh para nelayan. Sejarah penghunian Pulau Pari berkaitan erat dengan masa penjajahan Belanda. Diceritakan bahwa Pak Arsyad beserta keluarganya bersama beberapa warga dari wilayah Tangerang melarikan diri dari kerja rodi dan mencari perlindungan di pulau ini. Sejak saat itu, Pulau Pari mulai dikenal sebagai tempat berlindung yang relatif aman dan jauh dari pengawasan kolonial. Nama Pulau Pari muncul kemudian. Penamaan ini berkaitan dengan dua hal, yaitu bentuk pulau yang menyerupai ikan pari jika dilihat dari udara, serta kondisi perairan di sekitarnya yang pada masa lalu dikenal sebagai habitat yang sering didatangi oleh banyak ikan pari. Sebelum memiliki nama tersebut, pulau ini tidak dikenal secara khusus dan hanya menjadi persinggahan sementara bagi para nelayan. Pada masa pendudukan Jepang, kehidupan masyarakat Pulau Pari tidak serta-merta menjadi lebih mudah. Penduduk yang telah menetap dipaksa bekerja sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Dalam kondisi tersebut, masyarakat tetap bertahan dan secara perlahan membangun pola kehidupan yang lebih teratur, dengan hasil laut sebagai sumber penghidupan utama. Setelah Indonesia merdeka, terutama pada sekitar tahun 1950-an, Pulau Pari mulai dihuni secara menetap oleh semakin banyak nelayan dari berbagai daerah. Mereka melihat pulau ini sebagai tempat tinggal yang aman serta memiliki sumber daya laut yang melimpah. Kekayaan hasil perikanan menjadi daya tarik utama, sehingga Pulau Pari berkembang menjadi permukiman nelayan yang semakin mapan. Seiring berjalannya waktu, pada sekitar tahun 1960-an, pendidikan formal mulai hadir dengan berdirinya sekolah rakyat atau sekolah dasar. Selain kegiatan melaut, masyarakat juga mulai mengembangkan budidaya rumput laut sebagai sumber ekonomi tambahan. Seiring waktu, kemajuan sosial dan ekonomi ini mengantarkan Pulau Pari bertransformasi dari desa nelayan sederhana menjadi salah satu destinasi wisata yang dikenal hingga saat ini. Sejarah Pulau Pari tidak dapat dipisahkan dari peran Kepulauan Seribu sebagai jalur pelayaran dan persinggahan sejak masa lampau. Wilayah ini menjadi tempat singgah para pelaut dan pedagang dari berbagai daerah di Nusantara. Proses migrasi yang berlangsung dalam jangka waktu panjang membawa beragam kelompok etnis untuk menetap dan membentuk komunitas. Suku Betawi sebagai penduduk asli wilayah Jakarta dan sekitarnya menjadi bagian awal masyarakat Pulau Pari, kemudian disusul oleh suku Sunda, Jawa, Bugis, dan Bima. Interaksi antar kelompok etnis tersebut membentuk masyarakat yang heterogen, namun hidup rukun dengan nilai kebersamaan yang kuat. Seluruh penduduk Pulau Pari memeluk agama Islam yang menjadi perekat sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Secara geografis, Pulau Pari memiliki karakteristik khas pulau kecil tropis. Wilayahnya didominasi oleh pantai berpasir putih, perairan laut yang relatif tenang, serta ekosistem pesisir seperti terumbu karang dan padang lamun. Kondisi alam ini menjadikan Pulau Pari kaya akan sumber daya laut sekaligus memiliki lanskap yang indah. Iklim tropis dengan angin laut yang sejuk mendukung kehidupan masyarakat pesisir dan aktivitas pariwisata sepanjang tahun. Kehidupan masyarakat Pulau Pari sangat bergantung pada laut. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai nelayan tradisional yang menangkap ikan dan hasil laut lainnya. Selain itu, budidaya rumput laut menjadi salah satu mata pencaharian penting yang telah berkembang sejak lama. Seiring meningkatnya kunjungan wisatawan,
sektor perdagangan dan pariwisata juga menjadi sumber penghasilan tambahan, seperti penyedia jasa penginapan, penyewaan perahu, pemandu wisata, serta usaha kuliner berbasis hasil laut. Pulau Pari memiliki sumber daya alam yang cukup beragam, terutama dari sektor kelautan. Hasil perikanan, rumput laut, serta ekosistem laut seperti terumbu karang dan padang lamun merupakan aset penting bagi kehidupan masyarakat. Selain itu, keindahan pantai dan kejernihan air laut menjadi sumber daya alam non-ekstraktif yang sangat bernilai, khususnya untuk pengembangan wisata berkelanjutan. Potensi wisata Pulau Pari terletak pada keindahan alam dan kehidupan sosial budayanya. Pantai-pantai yang bersih, air laut yang jernih, serta pemandangan bawah laut menjadikan pulau ini cocok untuk kegiatan wisata bahari seperti berenang, snorkeling, dan menikmati panorama laut. Pulau Pari, sebuah pulau kecil di gugusan Kepulauan Seribu, selama ini dikenal karena lautnya yang jernih, pasirnya yang putih, dan suasananya yang tenang. Namun di balik keindahan alam yang menenangkan itu, Pulau Pari juga menyimpan lapisan cerita lain. Kisah-kisah lama yang hidup dari generasi ke generasi, membentuk legenda dan mitos yang hingga kini masih dipercaya oleh sebagian masyarakat setempat. Pusat dari kisah-kisah tersebut adalah Pantai Pasir Perawan, pantai paling ikonik di Pulau Pari. Nama Perawan tidak sekadar merujuk pada keindahan alamnya yang masih alami dan belum banyak tersentuh, tetapi juga berkaitan erat dengan cerita-cerita mistis yang menyelimutinya. Pantai ini seolah bukan hanya bentang alam, melainkan ruang pertemuan antara kenyataan dan kepercayaan, antara pasir putih yang nyata dan cerita-cerita tak kasat mata yang terus diceritakan. Salah satu mitos tertua yang melekat pada Pantai Pasir Perawan adalah kisah tentang seorang gadis kecil yang hilang saat bermain di sekitar pantai. Konon peristiwa itu terjadi bertahun-tahun silam. Gadis tersebut menghilang tanpa jejak, tidak ditemukan tanda-tanda, tidak pula petunjuk yang bisa menjelaskan kemana ia pergi. Hingga hari ini, cerita itu tetap hidup di tengah masyarakat. Sebagian warga percaya gadis itu dibawa pergi oleh seekor burung gagak raksasa, makhluk yang dalam cerita rakyat kerap diasosiasikan dengan dunia gaib. Versi lain menyebutkan bahwa sang gadis diambil oleh jin atau makhluk halus yang dipercaya menguasai wilayah tersebut. Karena kisah ini adalah mitos, kebenarannya tak pernah bisa dipastikan. Ia hidup di wilayah kepercayaan, bukan fakta sejarah. Legenda lain yang tak kalah menarik adalah kisah tentang seorang perawan yang setia menunggu kekasihnya, seorang nelayan yang tak pernah kembali dari laut. Dikisahkan, sang perempuan terus datang ke pantai itu, menatap cakrawala, menunggu hingga akhir hayatnya. Kesetiaan dan penantian itulah yang kemudian dipercaya menjadi asal-usul nama Pantai Pasir Perawan. Cerita ini memberi sentuhan melankolis pada pantai yang indah, seolah setiap hembusan angin dan debur ombak menyimpan kisah cinta yang tak selesai. Ada pula mitos yang mengatakan bahwa Pantai Pasir Perawan merupakan pantai yang belum terjamah. Kepercayaan ini menjelaskan mengapa garis pantainya berkelok-kelok secara alami, seakan dibentuk tanpa campur tangan manusia. Pasirnya yang putih dan sangat lembut juga kerap dikaitkan dengan mitos ini, seolah alam menjaga kemurniannya dari perubahan. Bagi masyarakat setempat, keindahan tersebut bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari warisan alam yang dijaga oleh kekuatan tak terlihat. Keindahan panorama Pulau Pari secara keseluruhan pun sering dikaitkan dengan keberadaan Pantai Pasir Perawan sebagai jantung pulau. Pantai inilah yang dipercaya menjadi sumber pesona Pulau Pari, ikon yang membuat pulau kecil ini dikenal luas. Nama Perawan kembali dimaknai sebagai simbol kemurnian, keindahan yang lama tersimpan, belum tersentuh, dan tetap terjaga. Cerita-cerita tentang sejarah dan mitos Pulau Pari sejatinya belum pernah benar-benar selesai dibahas.
Setiap warga bisa memiliki versi cerita yang berbeda, dengan detail yang mungkin berubah seiring waktu. Untuk mengenal kisah-kisah itu secara lebih utuh, cara terbaik adalah mendengarkannya langsung dari masyarakat setempat atau menelusuri sumber-sumber yang secara khusus membahas sejarah dan legenda pulau yang konon juga menjadi habitat banyak ikan pari ini. Saudara-saudara, meski diselimuti mitos dan cerita mistis, Pulau Pari tetaplah tempat yang aman dan ramah untuk dikunjungi. Kisah-kisah tersebut tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, melainkan menjadi bagian dari identitas budaya dan kekayaan cerita rakyat setempat. Justru melalui legenda-legenda inilah, Pulau Pari menawarkan pengalaman wisata yang lebih dari sekadar pemandangan indah. Sebuah perjalanan yang mengajak pengunjung menyelami cerita, kepercayaan, dan imajinasi yang hidup berdampingan dengan alam. Di sisi lain, keberagaman etnis, kehidupan masyarakat nelayan, serta tradisi pesisir yang masih terjaga menjadi daya tarik wisata budaya. Wisatawan tidak hanya datang untuk menikmati alam, tetapi juga untuk mengenal lebih dekat kehidupan masyarakat Pulau Pari yang sederhana, ramah, dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Pulau Pari, yang merupakan bagian dari Kepulauan Seribu, memiliki kekayaan budaya yang terbentuk melalui proses akulturasi yang cukup kuat. Akulturasi ini paling jelas terlihat dalam kesenian tradisional Betawi, khususnya gambang kromong, yang memadukan unsur musik Tionghoa dengan instrumen dan tradisi lokal Betawi. Seiring perkembangan zaman dan meningkatnya aktivitas pariwisata, unsur-unsur budaya luar pun turut berbaur dan memperkaya identitas budaya masyarakat Pulau Pari. Meskipun informasi sejarah yang secara spesifik mengaitkan Pulau Pari dengan akulturasi budaya Hindu-Buddha atau Islam masih terbatas, pulau ini tetap memiliki kekayaan budaya lokal sebagai bagian dari warisan budaya Kepulauan Seribu. Secara umum, budaya tersebut sangat erat kaitannya dengan budaya Betawi yang berkembang di wilayah pesisir Jakarta dan sekitarnya. Bentuk akulturasi budaya di Pulau Pari dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam bidang seni pertunjukan, pagelaran kesenian tradisional masih kerap diadakan. Salah satunya gambang kromong yang menjadi bukti nyata perpaduan budaya Tionghoa dan Betawi. Kesenian ini menunjukkan bagaimana unsur budaya yang berbeda dapat hidup berdampingan, saling melengkapi, dan tetap mempertahankan ciri khas masing-masing. Akulturasi juga tampak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, di mana tradisi lokal berpadu dengan pengaruh modern akibat interaksi yang intens dengan pendatang dan wisatawan. Perpaduan ini terlihat dalam penggunaan bahasa, gaya berpakaian, hingga ragam kuliner yang semakin beragam tanpa menghilangkan identitas lokal. Selain itu, dalam pengembangan pariwisata, masyarakat Pulau Pari menunjukkan kemampuan beradaptasi terhadap pengaruh ekonomi modern. Keindahan alam dan kekayaan budaya lokal dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata, sehingga pariwisata tidak hanya menjadi sumber penghidupan, tetapi juga sarana pelestarian dan pengenalan budaya setempat kepada pengunjung. Dengan demikian, akulturasi budaya di Pulau Pari terjadi karena adanya pertemuan berbagai budaya yang mampu hidup berdampingan secara harmonis. Interaksi antara masyarakat lokal dengan budaya Betawi dari daratan Jakarta serta pengaruh para wisatawan telah membentuk dinamika budaya yang saling melengkapi dan terus berkembang hingga saat ini. Secara keseluruhan, Pulau Pari merupakan gambaran harmonis antara manusia dan alam. Sejarah migrasi, kondisi alam yang mendukung, mata pencaharian berbasis laut, serta potensi wisata yang terus berkembang menjadikan Pulau Pari sebagai salah satu kawasan penting di Kepulauan Seribu. Bukan hanya sebagai tujuan wisata, tetapi juga sebagai ruang hidup masyarakat pesisir dengan kekayaan sosial dan budaya Nusantara. Saudara-saudara, sebagai bagian dari Kepulauan Seribu, Pulau Pari bukan hanya menawarkan keindahan alam pesisir, tetapi juga menyimpan kekayaan budaya yang terbentuk
melalui proses akulturasi yang panjang dan dinamis. Perpaduan tradisi Betawi dengan berbagai pengaruh luar tercermin dalam seni, kehidupan sosial, hingga pengelolaan pariwisata yang terus berkembang. Harmoni antara budaya lokal dan modernitas menjadikan Pulau Pari sebagai ruang hidup yang adaptif, tanpa kehilangan jati dirinya. Dengan menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan pembangunan berkelanjutan, Pulau Pari memiliki potensi besar untuk terus berkembang sebagai destinasi wisata, sekaligus sebagai penjaga warisan budaya lokal yang bernilai bagi generasi mendatang.